Yang terkasih dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, senang banget bisa menyapa kembali. Halo semua Bapak Ibu sekalian terkasih, Pastor menyapa dimanapun kita berada. Bagaimana kabar kita hari ini, saudara Bapak Ibu? Ya, semuanya ada di dalam kasih, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan. Renungan yang kita mau dengar dari Bible hari ini adalah peringatan terhadap atau kepada orang kaya. Biarlah dari kebenaran ini kita menjadi orang percaya. Kalau dapat berkat Tuhan, kaya, kelimpahan, amin. Kita menjadi orang yang tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan agama. Kalau mau tolong orang ya tolong aja tanpa membeda-bedakan. Tidak juga membeda-bedakan kulit, atau orang kaya kah, atau orang miskin kah, atau lain gereja kah, lain organisasi kah. Mari menjadi orang percaya. Jika Tuhan berikan kita berkat, kita menjadi orang percaya yang baik, yang tidak membeda-bedakan, suka menolong, supaya hidup kita ini betul-betul menjadi batu hidup dan tidaklah menjadi batu sandungan. Secara khusus Pastor Andy sangat senang bersyukur melihat antusiasme masyarakat secara umum di Manado, dan juga kemarin ketika ada di kawasan Megamas di Pohon Kasih kalau tidak salah namanya, juga kemarin berkesempatan untuk datang melayani di Gereja Gemim di Kota Manado. Gereja ini gereja yang besar, gereja yang ramai, gereja yang baik. Terima kasih pelayanan ini boleh menerima kami datang beribadah bersama-sama, dan puji syukur waktu yang ada diberikan kami bisa berbagi renungan dan kiranya bisa menguatkan warga gereja Gemim, yang dimana kemarin momentum juga bersama-sama serentak merayakan ucapan syukur kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan di sana juga jemaatnya banyak, dan kami melihat pelayanannya bagus ya. Terdiri dari berbagai macam kalangan, terus dipelihara kasih persaudaraan ini, dan juga banyak memberikan apresiasi di mana kami boleh hadir menjadi pemersatu ya. Kami boleh hadir menjadi kawan sekerja Kristus, tubuh Kristus ya. Karena kami datang tidak membawa perbedaan tetapi persamaan, yaitu junjungan agung iman kita, sentral penyembahan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang saudara-saudara, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Peringatan apa kepada orang kaya supaya kita hidup kita ini menjadi kaya di hadapan Tuhan. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan hari ini, saudara-saudara terkasih. Yang pertama kita melihat dulu di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ya. Kita melihat 3 ayat di sini. Mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19 ya. Kita mau melihat firman Tuhan saat ini 1 Timotius pasal yang ke-6
ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Demikianlah firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Jadi memang seperti apa yang kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mau mengingatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini. Peringatan apa yang firman Tuhan mau sampaikan? Agar kepada orang kaya, jangan mereka tinggi hati. Ya. Jangan memelihara keangkuhan hidup. Jangan sombong. Ya, kira-kira itu bagian lain yang mendukung kata-kata ini, saudara-saudara, dari firman Tuhan tentunya. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Ya, ada tadi Pak Ro berkata jangan jumawa. Jumawa itu apa ya? Mungkin ada yang bisa mengartikan jumawa itu apa? Bahasa Indonesia. Ada juga bilang Pak Melki Pangemanan, jangan koncudu. Wah, apa itu koncudu? Koncudu apakah tinggi hati? Nah, ini senang kita bisa dapat beberapa bahasa-bahasa yang memperkaya kita. Oh, kata Ibu Jen, jangan seke. Kemarin pastor bilang, hidup yang Tuhan tawarkan adalah soe. Untung penekanannya soe. Karena kalau soe itu dalam bahasa arti dialek Manado itu sial. Ya, koncudu itu pelit. Ya, jangan koncudu. Ya. Nah, lanjut. Tadi Tuhan katakan kepada orang-orang kaya, ini tidak bermaksud untuk menggurui atau menghakimi, tetapi hanya sharing firman ini kiranya menjadi bunga yang indah tumbuh di ladang hati kita, membawa keindahan. Khususnya kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, ayo kita diberkati, amin. Tapi kita tidak boleh menjadi orang yang tinggi hati, tidak boleh. Jangan juga kita berharap kepada kekayaan. Jangan menaruh harap kita pada kekayaan. Sebab langit dan bumi akan berlalu, firman ini tetap tinggal selama-lamanya. Dan firman Tuhan berkata, jangan berharap kepada kekayaan, melainkan kepada Tuhan yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kaya tidak salah. Yang pastor mau arahkan dan Tuhan mau kita mengerti, kayalah di dalam Tuhan. Amin. Ya, makasih. Karena semua ini adalah cuman titipan Tuhan. Ayat yang ke-18. Peringatkanlah kepada orang kaya agar mereka itu berbuat baik. Ya, jadi tadi diperingatkan jangan tinggi hati. Jangan terlalu angkuh dengan berharap yang tidak tentu, yang namanya kekayaan. Tetapi berharaplah kepada Tuhan, kayalah di dalam Tuhan. Dan Tuhan peringatkan lagi ayat yang ke-18, supaya mereka justru berbuat baik. Jadi dari berkat Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita, orang-orang percaya, kita gunakan untuk berbuat baik. Kemarin pastor berkata, baku sedu. Oh, salah. Waktu pas sempat sharing ya. Bukan baku sedu. Baku sedu itu baku bercanda. Baku
baku siku, Jo, baku siku. Nah, kita jangan menjadi, atau Bapak Ibu sekalian, jangan sampai menjadi orang yang diberkati kaya, tapi kekayaannya dipakai hanya baku siku, baku siku, baku siku. Mari Bapak Ibu sekalian, sharing ini membawa kita, mengingatkan kita bahwa ada peringatan Tuhan bagi saudara-saudara yang kaya. Bagi kita yang kaya, amin. Bagi semua yang kaya, amin. Agar berbuat baik. Agar menjadi kaya di dalam kebajikan, amin. Suka memberi, amin. Ya, jangan baku cungkel. Jangan baku cungkel. Jangan baku cungkel. Maksudnya mungkin itu jangan saling. Rajin-rajin berbuat baik. Rajin-rajin melakukan kebajikan. Kita seringkali berdoa seperti kitab Mazmur 23. Kebajikan, kemurahan Tuhan menyertai kita. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, orang-orang kaya yang diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan, amin. Kayalah di dalam kebajikan. Kayalah suka memberi. Dan kayalah di dalam berbagi. Ya, ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Makanya dalam Injil Matius berkata, jangan kamu kumpulkan hartamu di dunia. Di dunia ngengat dan karat pasti merusaknya dan pencuri bisa mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Bagaimana caranya? Suka berbagi, berbuat baik, ya, suka melakukan kebajikan, suka memberi, dan suka membagi, saudara-saudara sekalian. Ya, dengan demikian kita sudah mengumpulkan harta yang sebenarnya untuk hidup yang hakiki, hidup yang kekal, hidup yang akan datang. Hidup sekarang ini adalah hidup yang sementara. Tapi hidup yang kekal itulah hidup yang sesungguhnya. Izinkan Pastor Andy untuk membawa kita melihat satu bagian lagi di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya. Injil Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Yang Pastor Andy tangkap dalam Injil Lukas 12, Bapak Ibu, memang di sini Tuhan Yesus berbicara kepada orang yang belum percaya. Kalau yang mendengarkan ini renungan dan saudara belum percaya Tuhan Yesus, firman ini juga buat Bapak Ibu. Karena lebih daripada sekedar kita menjadi kaya di dunia, yang utama adalah kita perlu menerima keselamatan jiwa kita. Dan ini diberikan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang berdosa atau orang yang menyadari hidupnya penuh dengan pelanggaran dan butuh juru selamat. Pastor ditawarkan bahwa juru selamat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dia cuma-cuma, gratis, tanpa syarat. Maka engkau sudah berpindah dari orang yang berdosa menjadi orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus melalui penumpahan darah di kayu salib. Dosa-dosa diampuni. Amin. Namun bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, firman ini juga penting sebagai rema kepada setiap kita, saudara-saudara, bahwa kalau kita
hanya mengumpulkan harta di dunia. Buat siapakah kelak itu? Ya, engkau mungkin menjawab, buat anak cucu dong, Pastor. Iya. Tapi bagaimana kita sendiri hidup ini? Apakah sudah menjadi bagian orang percaya yang melakukan firman Tuhan atau belum? Nah, lebih lengkapnya kita lihat bersama-sama Injil Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap apa? Segala ketamakan. Tamak itu serakah. Tamak itu rakus. Tamak itu tidak berpuas diri. Ya, jadi berjaga-jagalah dengan jenis-jenis sifat ini. Sebab apa? Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, kalau orang berlimpah hartanya itu apa disebut? Kaya. Waspadalah. Waspadalah. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Orang kaya juga meninggal. Kalau mereka kaya di bumi dalam berkat Tuhan, mereka suka berbagi, mereka meninggal, mereka senang dong. Nggak nyesal dong karena kekayaannya dia pakai untuk tadi. Berbagi, lihat orang susah, tolong. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, tolong orang, jangan lihat agamanya. Tuhan Yesus mengajar saya, kasihilah sesamamu manusia dan bukan sesama agamamu. Karena Tuhan mengasihi semua manusia. Matahari itu untuk semua orang. Hujan untuk semua orang. Jadi kita juga orang, jangan membeda-bedakan, saudara-saudara. Kalau saudara hari ini kaya, berlimpah harta, ingatlah hal ini bahwa kekayaan kita itu bukanlah segala-galanya. Bahkan hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya. Jadi kira-kira ini bisa jelas ya. Ayat 16. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka suatu perumpamaan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Orang kaya ini bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Bisa kita renungkan betapa banyaknya hartanya ini, harta duniawi, tapi rupanya dia belum kaya di hadapan Tuhan. Dia hanya berlimpah harta, bahkan saking berlimpahnya tidak punya tempat lagi untuk menyimpan hasil tanahnya itu. Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Dia akan merombak lumbung-lumbungnya, dan dia akan mendirikan yang lebih besar lagi, dan dia akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangnya, tentu barang-barang berharga, ya, barang-barang kekayaannya, barang-barang hartanya. Ayat 19. Nah, dia berpikir karena dia merasa bahwa hidupnya itu tergantung dari hartanya. Sementara Tuhan Sang Pencipta Khalik langit dan bumi berkata, hidup manusia, termasuk hidupnya orang kaya, tidak tergantung dari hartanya. Nah, orang kaya berpikir dia hidupnya bergantung kepada hartanya yang berlimpah. Tuhan Yesus berkata, dia pencipta langit dan bumi, dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang benar,
Dia berkata bahwa hidup seseorang tidak tergantung dari berlimpah-limpahnya hartanya. Kalau Tuhan sudah mau ambil nyawanya, biarpun dia orang kaya berlimpah-limpah, kekayaannya tidak mampu membeli satu hari umurnya. Tidak bisa, Bapak Ibu. Bukankah di negeri kita sudah begitu banyak kongloh-kongloh yang sudah meninggal? Dia meninggalkan harta mungkin triliunan. Tapi harta triliunan itu tidak bisa untuk membeli hidupnya satu hari. Kalau bisa, saya yakin banget mereka siap membayar dengan harga yang mahal agar bisa umurnya bertambah, kira-kira begitu. Ya. Nah, sekarang kita melihat, saudara-saudara, setelah dia merombak lumbung-lumbungnya, dia berpikir, dia simpang baik-baik hartanya ini. Dia pikir dia hidup 1000 tahun lagi. Ayat 19. Maka dia berkata, sesudah itu dia akan berkata kepada jiwanya, jiwaku yang ada padaku, katanya, sudah banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Maka santai-santai jo, makan minum pesta pora, istilahnya berkata, bersenang-senanglah. Ayat 20, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi ini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh. Ini hal yang penting kita renungkan. Jangan sampai kita menjadi disebut orang bodoh oleh Tuhan. Ternyata kalau orang yang hidup hanya bergantung pada kekayaannya, tidak melakukan kebajikan, kebaikan, kemurahan, berbuat baik, menolong sesama, berbagi, hanya sekedar motivasi hidupnya, kumpulkan harta di dunia, mereka tidak perhitungkan untuk perlu menjadi kaya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, orang seperti ini, sorry to say, minta maaf Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. No cancel. No sogok. Emang malaikat bisa disogok? Nggak bisa. Nah, apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah, mungkin sudah berkata, Pastor, ini kan Tuhan berkata kepada orang yang tidak percaya kepadanya. Oke. Kami kan percaya Tuhan Yesus. Amin. Tapi kata-kata ini perlu kita renungkan. Untuk siapakah itu nanti? Mungkin kau bisa berkata, untuk anak cucu cicit buyutku dong Tuhan. Iya. Tapi kan bukan begitu segala-galanya. Bukankah anak cucu cicit buyut kita kelak juga ada berkat Tuhan atas mereka? Kalau kita berpikir semua kita simpan untuk anak cucu kita, seolah-olah kita berpikir anak cucu kita tidak dipelihara Tuhan. Berilah apa yang menjadi haknya orang-orang miskin. Kalau sudah melihat di dalam Yakobus pasal yang kelima, sana jelas sekali. Jangan sampai kekayaanmu itu menjadi karat yang dipakai membakar nanti di kehidupan kelak. Ada bagian firman Tuhan berkata bahwa jangan kamu tahan haknya pekerja-pekerja. Ayo, biasanya orang kaya kan punya perusahaan nih, punya karyawan tuh, punya pekerja-pekerja. Jangan kau tahan haknya pekerja-pekerja. Ya cobalah kita sebentar lihat beberapa bagian, ya sebagai tambahan saja di Yakobus 5 sebentar, ya. Kita selesai di sini dulu. Ketika orang kaya yang tidak kaya di hadapan Tuhan, orang kaya yang bergantung pada kekayaannya, karena kami adalah hamba Tuhan, kami mengingatkan kepada semua umat Tuhan, kepada semua manusia. Jangan sampai nanti kita dibilang orang bodoh.
Itulah fungsinya hamba Tuhan. Selain kita menolong sesama, mendoakan orang-orang sakit, melayani jiwa-jiwa, juga kita beritakan firman Tuhan. Tapi ingat, bukan hanya beritakan firman terus, tapi lupa melakukan. Lupa kita mengamalkan iman kita. Lupa kita menjadi terang. Lupa kita menjadi berkat. Lupa kita berbagi. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, yang hanya mengeruk. Suruh jemaat kasih persembahan, suruh jemaat menabur terus. Tapi kita, sementara kita lupa untuk menabur, lupa untuk melakukan firman. Kita hanya mengkeruk terus. Ayo, kasih persembahan. Tapi kita sendiri tidak melakukan firman Tuhan di dalam hal dikenal sebagai hamba Tuhan yang sering berbuat baik, melakukan kebajikan, berbagi. Ayo, sharing ini buat pastor sendiri, dan kalau saudara mendengar dapat berkat, yuk. Salah satu hal yang pastor bisa share, ketika saya berbagi, saya merasakannya. Berkat Tuhan itu senantiasa hadir dalam hidup saya. Saya melayani Tuhan itu nothing tulus. Tidak berharap apa-apa. Bahkan ketika pastor berkesempatan ke gereja, di mana gereja menerima Pastor Andy, baik itu beribadah, baik itu memuji Tuhan, baik itu dipercaya untuk sharing atau berkhotbah, kami tidak berharap dan tidak perlu untuk kehadiran kami itu sampai disiapkan ini itu, makan kah, hotel kah, ataupun amplop kah. Tidak, Bapak Ibu, tidak. Ya, sampai hari ini kami sudah beberapa kota kami datang, kami bawa itu 5 orang tim. Dan Bapak Ibu mesti tahulah, semua itu memerlukan akomodasi, hospitality dan sebagainya. Tapi kami tidak. Karena kami percaya. Kan Tuhan pernah bilang, kalau kita berani untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan benar, ujilah aku. Tuhan betul-betul pelihara Bapak Ibu sekalian. Ayo, apakah kita juga menjadi orang yang diberkati? Kita berani mempercayai firman Tuhan dalam memberi. Ya, ada berkat bagi. Kalau saudara berjemaat, berkati gereja di mana Bapak Ibu digembalakan. Kalau saudara-saudara melihat ada pekerjaan Tuhan, ada orang miskin, ada panti asuhan, panti jompo, berbagi. Hartamu yang banyak, Bapak Ibu yang kaya, untuk siapa itu nanti? Kalau pernah kita berpikir, saya mau harta yang Tuhan percayakan ini, saya rasakan sampai kekekalan. Bisa. Caranya, apa yang kau miliki hari ini, jangan pelit berbagi. Karena waktu engkau berbagi, engkau sedang menimbung hartamu di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkan. Di surga, tidak ada pencuri yang mencurinya. Untuk anak cucu ya, silakan. Tapi jangan berpikir bahwa harta yang kau timbung itu untuk anak cucu, cicit buyutmu. Karena mereka juga ada berkat Tuhan. Percayalah hal itu. Apa yang menjadi haknya orang miskin, kasih. Apa yang menjadi bagian hidupmu, lakukan, yaitu berbagi, berbuat baik, menyalurkan kebajikan. Wah, keren banget. Saya rindu setelah ini mau mendengar, wah, ternyata hamba Tuhan di sana, pastor di sana, pendeta di sana, pengajar di sana. Wah, dikenal orang yang suka berbuat baik.
Amin. Mari kita warnai kekristenan di Indonesia khususnya dengan kasih, perbuatan baik. Jangan sampai si hamba Tuhan sana dikenal, hamba Tuhan ini kenal tukang debat, tukang marah-marah, tukang sebar isu, tukang bully orang, atau macam-macam lah. Pastor nggak mau ngomong lebih jauh, tapi marilah kita menjadi orang percaya, apalagi diberkati Tuhan. Amin. Semua sering berkata, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Jangan lupa, aku berbagi. Aku mau melakukan firman Tuhan. Aku mau kebajikan, kemurahan Tuhan juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar saya. Amin. Amin, amin, amin. Ya, perhatikan baik-baik. Untuk siapakah nanti harta yang Tuhan berikan kepadamu? Ayat 21 dari Lukas 12. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta hanya bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Tadi udah kita lihat bersama-sama. Hendaklah engkau kaya di hadapan Tuhan. Memberi, berbagi, perbuatan baikmu. Lihat orang susah, jangan pikir panjang untuk lakukan kebaikan. Kalau selama ini kita untuk tadi apa istilah bacongkel gitu, pokoknya asal kita coang untung, bacongkel, bacoang. Kita tidak pikir panjang. Itu namanya egois. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, tolong orang, memberkati sesama, kita pikir panjang. Harusnya nggak boleh. Ya, baik. Ini harusnya sudah selesai Bapak Ibu. Cuman tadi Pastor katakan kita coba lihat sebentar tambahan. Ya, Yakobus pasal yang kelima. Di sini juga kalau kita melihat dari ayat 1, ada perikop dengan tulisan peringatan kepada orang kaya juga. Ya. Kita lihat saja. Kita lihat saja langsung ayat yang tadi Pastor udah berkata. Kita lihat deh. Ayat 2, Yakobus 5 ayat yang kedua. Yakobus 5 ayat yang kedua. Ya. Kekayaanmu sudah busuk. Ini tentu bicara kepada orang kaya, tertuju kepada orang kaya. Kalau kita tidak kaya di hadapan Tuhan, ini peringatan kembali yang keras. Kekayaanmu sudah busuk. Dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Ayat 3. Emas dan perakmu sudah berkarat. Kalau karat itu emas. Kalau kerat itu berlian. Jadi nanti yang kita banggakan itu emas dan perak. Justru karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Ini seram banget. Ya, di sini Pastor tidak masuk bicara soal orang benar atau orang tidak benar, orang diselamatkan atau belum diselamatkan, tidak. Tapi kiranya bahasa-bahasa ini mengingatkan kita. Jangan sampai kita terlalu membanggakan emas, perak, berlian, harta benda kita. Semua itu suatu hari akan sirna, Bapak Ibu. Ya. Demikianlah bagi orang yang mengumpulkan harta pada hari-hari hidupnya. Sampai akhir hidupnya dia hanya kumpul harta. Hanya bangga menjadi orang kaya. Tetapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Nah, di sini ayat yang keempat, tadi Pastor katakan bahwa jangan sampai kita menjadi orang kaya yang menahan haknya. Pekerja-pekerja, buruh, atau pegawai-pegawai yang membantu kita.
Ayat 4 berkata, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh. Buruh itu bisa kita samakan dengan pekerja, pembantu barangkali, atau karyawan, pegawai. Jangan tahan hak mereka. Karena dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, ketika mereka berdoa, keluhannya didengar Tuhan. Ya, jadi jangan tinggi hati, jangan tahan haknya orang, berikanlah apa menjadi haknya pekerja di mana mereka membantu engkau. Banyak hal sebetulnya nilai-nilai yang baik dari firman Tuhan untuk kita lakukan. Ayat yang kelima, nah di dalam kemewahan kamu telah hidup berfoya-foya di bumi. Keren kali ya kalau kita berfoya-foya untuk kebajikan. Tapi masih jarang. Bagaimana kalau ini sebuah challenge buat iman kita? Saya mau berfoya-foya untuk kebajikan. Saya berfoya-foya untuk berbagi. Saya berfoya-foya untuk menolong orang. Saya berfoya-foya untuk mendukung pelayanan. Saya berfoya-foya untuk membantu orang tidak mampu. Karena mereka juga dikasih Tuhan. Dan saya percaya saya dalam berkat Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kan biasanya orang berfoya-foya untuk kesenangannya, untuk dirinya. Keren nggak kalau kita sekarang mau coba? Ayo, berfoya-foya untuk melakukan kebajikan. Artinya kita berani boros untuk melihat orang lain diberkati, orang lain senang, orang lain tertolong. Amin, amin, amin. Keren kan? Berfoya-foya untuk memberkati sesama. Itu kata Tuhan, kamu kaya di hadapan aku. Amin. Ya, jangan baru orang bilang OKB, orang kaya baru, so tinggi hati, so jalan tidak injak bumi. Itu bahasa istilah. Maksudnya dia tidak boleh ke bawah, dia jalannya nonggak ke atas, hati-hati tersandung jatuh, no. Ya, orang-orang yang hanya berfoya-foya memuaskan hatinya, mereka seperti pada hari penyembelihan. Mereka diikat oleh hawa nafsunya. Mereka lupa bahwa kekayaan Tuhan berikan itu juga untuk sesamamu. Amin. Ya, itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa share hari ini. Kiranya Bible firman Tuhan, renungan kita dengar, menguatkan kita. Pastor, kok soal orang kaya, orang miskin gimana? Kalau firman ini jatuh di tanah yang baik bagi hati orang kaya, maka orang kaya berbagi kepada orang yang kurang mampu, maka di Indonesia itu akan membantu menekan angka kemiskinan. Ya, artinya coba one get one saja dah. Satu orang bantu satu orang. Satu orang kaya bantu satu keluarga miskin. Itu, saya percaya Indonesia banyak orang kaya. Apalagi orang Kristen, anak Tuhan, banyak yang kaya. Amin, 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 amin. Coba kita one get one aja. Satu orang kaya bantu satu keluarga miskin, atau satu keluarga orang kaya membantu, mendukung, mensupport, atau apa ya? Ya intinya menunjang atau memperhatikan satu keluarga miskin. Wow. Ini akan membantu pemerintah menekan angka kemiskinan di Republik Indonesia. Amin. Dan bisa bayangkan nggak kalau sampai firman ini dengar oleh Bapak Presiden Jokowi dan dia berkata, lanjutkan, karena ini firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu baik Bapak Ibu. Dan kita akan menghiasi negeri tercinta Indonesia dengan sebuah kekristenan yang kaya dalam memberi. Amin. 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 Kita mungkin tidak berkhotbah, tidak menginjili orang-orang di luar iman Kristen, tapi dalam perbuatan firman ini yang Tuhan ajarkan, bukankah ini sedang memancarkan kasih Kristus di antara setiap orang di negeri tercinta Indonesia? Atau semua dah, karena ini pelayan menjangkau seluruh dunia. Udah, gitu aja yang bisa share. Kiranya boleh menjadi berkat, makanan rohani yang terbaik bagi setiap kita saat ini. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, puji dan syukur hanya bagi Engkau,
Tuhan, sumber hidup kami yang sudah memberikan pengampunan, keselamatan. Dan firman-Mu hari kami dengar, ini firman yang menyembuhkan kami dari sifat serakah, sifat sombong, sifat tinggi hati. Ini firman menyembuhkan kami dari ketamakan. Dan ini firman seperti madu yang membuat hidup kami manis. Manis untuk bersyukur, manis untuk berbagi, manis untuk melakukan kebajikan bagi sesama kami. Ini firman menjadi jawaban. Selama ini kehampaan banyak dialami oleh orang-orang kaya. Mereka kaya secara jasmani, duniawi, materi. Tapi mereka gelisah hatinya. Ada kegelisahan yang tidak dapat mereka bayar dengan harta. Inilah firman Tuhan menjawab setiap kami. Biarlah kami hidup seturut dengan apa yang sudah firman Tuhan ajarkan kami dengarkan hari ini. Diberkatilah setiap tubuh, Bapak Ibu sekalian, anak-anak terkasih yang sedang sakit, lemah tubuh, go! Pergi tinggalkan tubuh mereka. Sakit penyakit, out! In Jesus' name. Tuhan, dalam berkat-Mu, kami semuanya hidup sehat. Karena tubuh kami bukan apotik. Tubuh kami bukan rumah sakit. Tubuh kami juga bukan tempat menampung obat-obatan. Tubuh kami bukankah Engkau berkata Tuhan, dan kami percaya. Tubuh kami adalah rumah Roh Kudus. Amin. Biarlah kehidupan kami semuanya, tubuh kami semuanya, sehat-sehat, terpelihara sempurna. Tubuh, jiwa, roh kami milik Tuhan Yesus Kristus yang sudah sucikan, dikuduskan, diurapi, dibenarkan, dan dipakai untuk melayani, menjadi berkat di sisa umur kami, yaitu boleh berbagi kepada sesama kami dan selalu bersyukur atas hidup ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita bersyukur, kita percaya doa orang benar didengar Tuhan, besar kuasanya, dan firman hari ini adalah firman terbaik untuk kita dengar dan kita mau menjadi manis untuk kita lakukan. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Selamat masuk hari yang baru, Sola Fide. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita, sekarang sampai selama-lamanya. Bless you all, shalom semuanya, dadah.